Yang kedua, nah, yang kedua ini Pak, komisi grup. Komisi grup ini dia udah nggak lihat lagi siapa yang mensponsori. Mau limpahan dari atas, mau kita yang ngajak, mau yang ngajak lagi. Itu yang penting punya kita grupnya gitu. Ya, kita memang dapatnya kecil Pak, cuma 1%. Ya, tapi coba lihat apa yang terjadi dengan 1%. Gini, kalau Bapak nabungnya 300.000, ya, Bapak hanya mendapatkan sampai 7 level aja. Bukan generasi, level. Level itu siapa aja di bawahnya. Ya potensinya sampai 9,8 juta per bulan. Potensinya. Kalau Bapak nabungnya 600.000 per bulan, haknya sampai 11 level. Potensinya 1,5 M. Kalau nabung kita 900.000 sampai 15 level, potensinya 193 miliar. Tapi ya menurut saya ini sih angka mustahil gitu ya, meskipun bisa. Kita yang ini aja, yang apa? Yang masuk akal aja gitu. Kalaupun 10%-nya berarti kan 19 miliar, 10%. Kalau 1% berapa? 1,9. Berarti hampir 2 M. 1% itu begini Pak. Saya ngajak 10 orang, si A, si B, si C, si D sampai 10, saya presentasikan. Ternyata cuma 1 orang yang masuk. Itu namanya 1%. Artinya 2 miliar. 10%. Tapi kenyataannya Pak, dari 10 orang itu nggak 1 orang yang masuk, banyak gitu ya. Jadi itu yang saya alami. Bahkan saya sama Pak Cecep sampai dimarah-marahin. Dia mau masuk aja dimarah-marahin. Kesini dong, masuk nih gitu. Belum pernah terjadi Pak. Biasa kalau di network itu saya nawarin berkali-kali ya susah. Ini saya di tanda kutip kayak dimarahin, dia kan mau masuk gitu loh. Ini sudah banyak yang nunggu di Banjarmasin di sana. Cuman saya membantu teman-teman di dapur. Saya baru bisa keluar sekarang ini gitu loh. Ya. Split over lah. Ya, seperti itu kan sudah Pak. Sudah. Oke, bisa Pak ya. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi seperti ini? Kan sudah dikunci tadi. Ada 2 kunci, sebenarnya 3 kunci. Kunci pertama adalah kalau kita ingin mendapatkan generasi kedua mesti berapa jalur? 2 jalur. Generasi ketiga berapa jalur? 3 jalur. Kita mau dapat 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi. 3. Berarti kemungkinan kan terisi. Betul. 1. Nah, di sini yang kedua kuncinya ada yang namanya royalti. Nanti kita sebutkan di sini. Royalti itu syaratnya kita mesti mengajak 8 orang. Sedangkan kita punya berapa jalur? 3. Yang 5 ke bawah enggak? Ke bawah. Nah, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, apalagi nanti tunggu tanggal mainnya. Kita sebenarnya bukan 15 level tanpa batas level. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Tanpa batas level, ya, bukan 15 level. Untuk semua golongan, 300 semua campur aduk, nggak jadi masalah. Kita tidak ada 300 meskipun 300 enggak. 300 pun berapa aja boleh seperti itu, ya. Dan hak kita langsung dihitung. Mau dia 900, mau dia 600, mau 300, tetap 1%. Ya. Jadi kalau misalnya 900 dapat 9.000, kalau 300 dapat 3.000, ya. Tidak harus sama. Kan kalau referensi tadi kalau kita beda kan ke atas ya. Kalau ini enggak, kita ambil haknya semua 1%. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa artinya di angka 100 juta sampai 1 miliar ya. Ini angka yang masih apa ya, masuk akal ya. Kalau sudah 14 juta mungkin sudah sulit. Tapi jangan salah juga, ini bukan orang. Satu keluarga bisa 4 polis. Bapaknya, ibunya, 2 anak. Ya, artinya lebih cepat lagi bisa juga. Ya, bukan titik, bukan orang, tapi polis. Ya, satu orang ternyata yang rata-rata saja 4 polis. Ya, plan saya bahkan 5 polis. Jarang yang 1 polis itu. Ya, artinya ini kalau duplikasi tercapai bisa. Ya, oke, lanjut ya, komisi 8 boleh? Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga adalah komisi generasi grup. Nah, ini didapatkan dari komisi grupnya orang yang kita ajak. Contoh, saya ngajak Pak Fauzi, ya. Pak Fauzi kan dapat komisi referensi, betul ya? Kan dapat dinamai komisi grup, ya. Saya dapat 10% dari komisi grupnya Pak Fauzi, karena Pak Fauzi generasi 1 saya. Kalau Pak Fauzi dapatnya 10 juta, saya dapat berapa? 10%. 1 juta. Pak Fauzi tadi ngajak Bapak punya komisi grup 10 juta. Saya dapat berapa? Masih Pak, 10%. Malah 1 juta. Bapak ngajak Ibu sama juga komisi grupnya tadi 10 juta. Saya masih dapat 1 juta. Ya, karena generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ternyata kita berikan sampai generasi 7, bukan 3. Ya, tapi di generasi 4, 5, 6, 7 dapatnya 2,5. Andaikan duplikasi kita 8, ya, sampai generasi ke-7
Komisi grup kita tadi potensi berapa? 193 berapa? Miliar. Jangan 193 miliar, 1 juta aja ya. Dari komisi grup ini 7 generasi, kalau masing-masing pendapatnya cuma 1 juta, kita dapatnya berapa? 60 M. Wow. Per bulan. Ya. Wah ini ember ya, apa-apa ember tapi begitu. Tapi begini gitu loh, teorinya gitu loh, ya. Dan terbukti, benar nggak sih? Nah, Pak nanti kita belum siap ya bukunya ya. Kita akan demokan Pak. Kita masuk ke dalam bonus statement. Kita lihat generasi 1, ini ngajak berapa, ini ngajak berapa, generasi 2 berapa, benar nggak? Gitu. Ya. Itu sampai ke situ. Kita bisa ngecek kebenaran daripada formasi ini. Coba levelnya. L1, jalur 1 berapa, jalur 2 berapa, jalur 3 berapa, benar nggak dapatnya? Nah, kemudian 10%-nya benar nggak? Kita bisa cek. Ya. Jadi masing-masing bisa cek komisi statement benar apa tidak gitu. Tapi kita belum bisa demokan karena waktunya sudah sangat lewat. Ya, nanti untuk yang periode berikutnya seperti itu. Oke, sudah apa Pak? Komisi generasi grup? Ya, gampang ya. Intinya 10%, 2,5% dari pendapatannya dia di komisi grup. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang kedua, royalti peringkat. Nah, kenapa tadi kok di komisi generasi grup kok ada 8, duplikasi 8. Maksudnya ini, Ya, kenapa? Jadi kita ada peringkat, Pak. Ini bukan dari omset grup. Kalau yang tadi komisi referensi, komisi grup, generasi grup adalah dari grup kita. Ini omset nasional, ya. Cara dapatannya seperti apa ini? Ketika kita baru masuk, pastikan kita menjadi core person. Core person adalah kita sudah bisa mengajak 8 penabung. Itu core person. Nah, bayangkan kalau semuanya 8 luar biasa, ya. 8. Nah, kemudian dari 8 ini tidak semuanya jalan misalnya, ya. Pastikan ada 3 yang jalan, ya. Ketika 3 yang jalan, 1, 2, 3 menjadi core person, seperti kita menjadi core person, makanya kita menjadi apa? Core leader. Nah, core person ini tidak harus yang langsung. Misalnya gini, saya ngajak Bapak ngajak lagi, terus sampai ke bawah. Ternyata Bapak tidak jadi core person. Yang jadi core person paling ujung, ya. Tetapi jalur 1, dihitung, Pak. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada core person di jalur 1, di jalur 2, di jalur 3, kita mendapatkan apa namanya? Core leader. Kita lagi propose ke Sinarmas supaya core leader juga dapat royalti. Tapi ini kita lagi coba dulu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga core leader. Kemudian omset semuanya ada 90 juta. Namanya apa? Go agency. Nah, 90 juta ini mau ini 80, 10 boleh. Totalnya harus 90 juta. Kita dapat 1% omset nasional. Gitu. Ya. Bukan grup, omset nasional. Ya, kalau ini grup, Pak. Ini grup. Tapi omsetnya omset nasional dikalikan 1% dibagikan kepada berapa yang ada gold agency, seperti itu. Nah, sama ke atas juga ada platinum agency, sama hitungannya titanium, blue diamond sama black diamond. Ini dihitung bulanan, tapi diberikannya per 3 bulan, gitu ya. Dihitungnya bulanan, diberikannya per 3 bulan. Maksudnya supaya ada uang kaget lah gitu ya. 3 bulan ada uang kaget gitu. Tapi yang sebelumnya bulanan nih, Pak. Itu bulanan, Pak. Bulanan. Maksudnya gini, 1% dari omset dihitung, dikumpulin. Nah, dijumlah semua, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di bulan ketiga dilihat sampai kualifikasi itu. Nah, itu diberikan. Begitu. Ya. Terakhir ada reward prestasi. Ini biasalah seperti tempat lain. Namanya ini reward tahunan. Dari pet, jalan-jalan, motor, mobil, sama rumah. Ya. Dan dapatnya bisa berkali-kali. Ya. Tergantung kalau kita masih, misalnya seorang Blue Diamond, misalnya Blue Diamond bisa dapat mobil yang dikeluarkan 3, Blue Diamond ada 3, dapat terus lah gitu. Ya, terus-terusan dapatnya gitu. Seperti itu. Ya, ini reward prestasi. Oke, sebagai penutup, kenapa 9 prioritas? Pertama adalah investasi cerdas, ada proteksi ditambah personal accident, ada bisnisnya dengan mengajak orang untuk menabung, plus ada passive income. Bermitra dengan Sinarmas Group, tadi sudah kita bahas Sinarmas Group itu apa? Masa tua yang terjamin dan ada warisan, seperti itu. Nah, kalau ke mahasiswa saya bilang seperti ini. Kaya sebelum diwisuda, punya rumah sebelum berumah tangga. Dan pastikan jangan punya anak sebelum berumah tangga, seperti itu. Dan kaya apa yang raya. Betul ya. Ya, jadi kalau di kita katakan seperti ini, Pak Haji, Pak. Kata-kata seperti ini. Nah, hidup sejahtera
tua kaya raya, wafat mulia, seperti itu. Nah tadi kita mau bikin buku, judulnya sebenarnya cara mengirim uang dari surga gitu ya. Tapi kayaknya kesana gimana gitu. Oke, nah kalau kita sudah bergabung, kita di sini dapat kartu ID, di belakangnya ada logo Simaskat. Pak tinggal buka www.simaskat.com ya. Di situ ada 6.000 merchant, bisa sebagai kartu diskon. Ya, lumayan diskonnya optik bisa 20% ya. Hotel apa bisa 40%, Pak? Iya, lihatkan aja. Bahkan di bawah beli donat dapat satu ya. Beli 4 dapat 1 donatnya lumayan. Tunjukkan kartu. Kartu itu, Pak. Ya? Kartu yang tadi. ID card Bapak, waktu Bapak beli nanti yang ID card 100.000 ya, itu dapat ID card nanti seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Boleh saya mau rundown sedikit how to start ya, biar ada gambaran ya, boleh ya? Pertanyaan sebentar, Pak. Iya, Pak. Jadi bisnisnya adalah mengajak orang, Pak. Jadi Bapak walaupun agen asuransi lain, welcome untuk join di sini sebagai nasabah. Nah, Bapak di sini statusnya adalah nasabah, mengajak nasabah. Nanti tetap yang ngisi SP aja, Pak, ada agennya yang terdaftar, Pak, kayak saya, Pak Herman. Ini kita agen resmi di asuransi jiwa. Kami akan membantu untuk mengisi SPAJ. Bapak cukup mengajak. Jadi gitu. Kalau untuk masalah polis membludak, Sinema sudah biasa handle, Pak. Untuk kita banyak proyek-proyek korporat seperti Indomobil segala macam itu asuransi kesehatan kita yang pegang, Pak. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Beberapa saya sudah ngalamin ada 4 kali Pak, dia bikin sistem ternyata nggak jalan, bukan perusahaannya nggak jalan. Kenapa? Dari awal saya udah nggak mau masuk, karena yang dijual ada PA, personal accident. Manfaatnya apa? Kita mati dulu, ketabrak atau gimana, baru keluar uang gitu loh. Kasar begitu. Tapi kita mesti bayar tiap bulan, dan itu disistemkan gitu loh. Nah saya nggak tertarik seperti itu. Itu sudah 4 kali Pak, kalau boleh saya sebut boleh. Yang mengadakan itu Aca satu kali, kemudian Lipo pernah, satu lagi apa tuh yang namanya pecahan dari asuransi apa Bumi Putra, ya. Satu lagi, saya lupa lagi ada, sudah 4 kali. Saya nggak mau dari awal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya mau jalankan ini? Karena sudah ada contoh Pak. Jadi kita ini yang ketiga Pak. Yang pertama adalah CAR, nggak apa-apa disebut aja, Sentral Asia Raya. Yang kedua adalah MNC. Bahkan MNC menggunakan 2. Satu, dia ada satu sistem, yang kedua ada sistem lagi. Dan kita ada yang ketiga. Gitu. Nah, tapi memang ada rambu-rambu Pak. Rambu-rambunya Pak. Pertama, tidak boleh kita menjual asuransi secara online. Kenapa? Karena ada unit linknya. Ya, kenapa? Ada proposal, dia mesti paham dulu. Penawaran unit link seperti ini. Ada low, ada medium, ada high. Dia paham nggak seperti itu? Jadi kurang lebih ya. Tidak boleh secara online. Dan yang tanda tangan tidak boleh sembarangan. Mesti ada yang sudah ada agen penutup. Makanya kalau Bapak yang belum jadi asuransi, pastikan lari ke atas. Nah, di atas siapa? Oh, di atas dia nutupnya Pak. Gitu. Artinya dia bersama orang itu, sama-sama memproses orang itu. Tanda kutip seperti itu. Tapi pada kenyataan enggak. Pada kenyataan langsung aja ke dia gitu. Dia tinggal tanda tangan. Tapi di situ mesti ada tanda tangan agen penutup. Itu yang kedua Pak. Kita mesti ikut aturan. Yang ketiga mengenai sistem. Nah, kita sudah dapat, bukan kita, OJK sudah mengaudit, ada beberapa. Ternyata auditnya itu seputar satu, tidak boleh menjanjikan uang yang fantastis dengan apa? Dengan garansi, tidak boleh. Terus yang kedua, kalau kita mau bikin web, itu mesti ada izin dulu dari perusahaan terkait, ya. Karena yang punya kita webnya sekarang ini Pak, alhamdulillah, kita webnya lagi dibikinkan sama Sinarmas langsung. Tadi yang dibikinkan adalah agensi. Itu dicoret lagi dibikin Pak. Mudah-mudahan kita benar-benar formal. Kenapa? Karena waktu kita bikin dulu, kita taruh gedungnya itu, ya. Gedungnya adalah gedung di BSD. Tidak boleh. Pastikan gedungnya itu yang dipakai, gitu. Satunya. Yang kedua ada logo. Logo kecil, menengah, sedang. Beda-beda. Tidak boleh. Harus sama semua. Gitu. Ya. Terus yang ketiga, ada bahasa-bahasa tabungan. Tidak boleh. Yang boleh adalah perlindungan dan investasi. Ya, maka kenapa prudensial mungkin dibuatkan tabungan proteksi. Sebenarnya kata tabungan itu nggak boleh juga, perlindungan aja dan investasi. Sama kalau kita di forum seperti ini nggak apa-apa, kita sebut tabungan investasi seperti itu. Tapi kalau kita bikin brosur, jangan ada kata-kata tabungan, perlindungan dan investasi. Jadi memang ada rambu-rambu yang harus dilalui. Nah kalau saya boleh bandingkan Pak, saya kan juga di asuransi ya. Asuransi dengan sistem kita lebih manusiawi punya kita Pak. Ya, kenapa? Karena saya dulu waktu di asuransi, ketika sama Pak, ditendang, ya, ditendang tuh yang di bawah, saya yang dapat royalti. Kalau di sini nggak ditendang Pak, kita
kita masih punya hak. Dulu saya ketika berjualan, saya pernah dapat komisi 30 juta waktu masuk ke salah satu perusahaan. Tapi saya selama setahun tidak produksi, hilang Pak, lari ke atas. Di sini enggak. Makanya menurut saya ini sistem lebih manusiawi gitu, ya sebenarnya gitu. Nah itu makanya yang kita coba. Tapi ujung-ujungnya saya juga tanda kutip dengan OJK, bukan saya mengenai OJK ya. Kalau saya lihat banyak sekali ya investasi bodong. Kenapa OJK kok tahunya pada saat orang dirugikan banyak gitu loh? Ya. Kenapa nggak dari awal? Waktu itu saya pernah menghadiri seminar di Hotel Indonesia, ada kejaksaan, ada kepolisian, saya sempat melontarkan, tapi belum dijawab karena waktu keburu break. Itu tanda tanya bagi saya, kenapa kok gitu? Kan mereka bisa searching. Oh ini bodong nih, online nih tidak ada kantornya. Kan saya bisa diblok dulu. Sebenarnya kan hak mereka. Kan OJK yang boleh cuma 3 keuangan itu, perbankan, koperasi, sama asuransi. Di luar itu tidak boleh ada pengumpulan dana masyarakat. Itulah intinya sebenarnya gitu. Ya, intinya seperti itu. Nah makanya itu satu. Terus yang makanya mau tidak mau kita mesti ikutin aturan OJK. Bapak dulu mungkin waktu belum masuknya namanya FWD yang dari Hong Kong, belum mungkin juga AXA, mungkin juga AIA. Itu kalau kita bikin Pak, itu pasti ditolak sama OJK, dicoret. Tidak boleh adanya tablet, tidak boleh ada paperless. Tapi sekarang apa yang terjadi? FWD sudah bikin, AIA sudah bikin, AXA sudah bikin, baru kita diperbolehkan Pak. Kan lucu itu loh. Jadi asing bikin dulu, baru kita ngikutin. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah jadi. Kita lagi diuji coba. Mudah-mudahan bulan Februari kita pun sudah paperless. Jadi nanti yang dokumen-dokumen itu tidak perlu lagi dikirim, semuanya lewat paperless, lewat tablet. Ya, tapi disayangkan kenapa kok kalau kita bikin nggak boleh. Dan kalau orang luar bikin, baru kita boleh gitu loh. Nah, sebenarnya saya mau ketemu sama orang OJK, saya nggak boleh, nggak ada hak saya gitu loh. Ya, tapi saya mau mengamati kenapa seperti itu gitu ya, seperti itu. Kurang lebih. Ya. Nah, kemudian sebentar, masih ada 10 menit Pak ya. Jadi teman-teman nanti gini, kita lagi mencoba supaya menyatukan visi kita. Kita juga sedang membuat brosur ya, brosur marketing plan. Tapi pengalaman kita mesti minta persetujuan dulu ya dari Sinarmas. Ketika oke, kita bikin untuk memudahkan ya. Kita bikin, kita sebar-sebarin gitu kurang lebih ya. Ketika itu nanti, tapi gini, kalau bisa jangan sok jago di sini ya. Artinya apa? Kita kasih aja. Ketika dia mau tahu, datang ke pertemuan gitu atau sharing ya. Karena biasanya orang kalau kita jago duluan, dia merasa nggak mau dijago itu ya. Tapi kalau kita, aduh saya nggak ngerti apa-apa, tapi di rekening saya segini nih, tapi saya nggak ngerti, dia malah penasaran tuh. Tapi kalau kita jago Pak gini Pak, wah dia malah mundur gitu ya. Nah pengalaman saya seperti itu. Nah kita juga nanti bikin buku panduan ya, bentuknya nanti seperti gini ya, A5 dibalik, seperti ini ya. Nah seperti itu kurang lebih. Dan juga kita nanti bikin yang namanya flip chart ukuran A5. A5 ini ada contekan. Jadi ketika saya berbicara sama Bapak, Pak begini, dia wah hebat sekali bisa apa? Nanti ada contekan di belakang itu, tinggal baca itu ya. Kita sedang bikin juga. Satu lagi teman saya yang Pak Agung, yang tadi punya Pak Agung, yang di Cirebon, mudah-mudahan ya kita bisa jadikan sebagai CD yang ada di starter kit. Ya, jadi pemaparannya bagus sekali. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti buka YouTube ya, itu ketik aja di Google, di YouTube, Semayar Prioritas, keluar nanti itu presentasi yang pakai tulisan-tulisan kayak gini ya. Agung itu luar biasa. Nah, kita lagi dibikinin, mudah-mudahan ya, nggak menyanyikan dulu bisa masuk dalam starter kit. Jadi nanti dari Sabang sampai Merauke bicara sama. Ya, bicara sama. Di luar tulis tadi ada video juga yang tadi seperti itu. Video di YouTube ya, boleh. Dan kalau misalnya Bapak mau pakai nama Bapak sendiri, ya nanti ada cost. Bapak beli 10, kan tinggal bagi-bagian ke teman-teman ya. Ketika dia kan hubungi Bapak ya, seperti itu, kurang lebih. Tapi kalau yang umumnya nanti ada. Nah ini apa nih Pak? Bukan ya? Bapak mau bergabung ya, Bapak beli starter kit itu 100.000. Nah, di mana beli starter kitnya bisa di pertemuan seperti ini. Nah di sini kita ada stok di Paleo ya, di Mangga 2 pun ada ya, baru 2 apa ya, Roxy sama di Mangga 2 atau di sponsor kita yang beli yang nyetok gitu loh, seperti itu ya. Nah Bapak beli berapa? 100.000. Nah di dalam 100.000 itu nanti ada buku panduan ya, buku panduan. Yang kedua sebenarnya ada CD Pak, kayaknya harus disetujui karena CD itu bagus ya penjelasan kita. Nah yang ketiga ada dokumen-dokumen Pak. Dokumen yang Pak mesti pahami cuma 3 aja Pak.
Yang satu ada yang namanya SPAJ asli yang warna hijau, ada nomornya. Kalau Bapak takut salah, ya Bapak pindahin ke sana, cari di situ yang nama pemegang polis dan peserta. Cukup Bapak tanda tangan saja, sama nama lengkap. Ya, kalau Bapak pemegang polis sama tertanggung, sama dong. Pemegangnya sama, tertanggung sama. Bapak tanda tangan aja. Tapi kami akan sertakan juga yang namanya SPAJ sementara. Bapak isi di situ. Ada coret-coret pun tidak apa-apa. Tujuan nanti serahkan kepada yang di atas Bapak yang punya AJI. Biarkan mereka yang pindahkan itu. Ya, tapi kalau sudah punya AJI, kami harapkan ngisi sendiri. Ya, kenapa ngisi sendiri? Karena rencana kita per tanda tangan dapat 20.000, kan lumayan. Ada 100 tanda tangan berapa? 2 juta. Ya, ya. Tapi nggak boleh sembarang, tanda tangan nggak boleh. Pertama mesti punya AJI dulu dan benar gitu. Ya, begitu Pak. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Bapak mesti transfer Pak. Transfer senilai berapa? 300, 600 atau 900. Tidak boleh dititipkan ke sponsor. Nggak boleh dititipkan. Bapak harus transfer langsung ke rekening Sinarmas. Ya, kemudian Bapak kopi itu atau di copy untuk dokumen yang aslinya Bapak pegang. Ditambah lagi 1 KTP Pak. Udah itu aja. Bapak serahkan yang 4 dokumen tadi. Ya, SPAJ asli, SPAJ sementara, fotokopi bukti transfer, sama fotokopi KTP. Dan KTP-nya jangan KTP Kasper Pak. Kasper itu kan film hantu. Ada teman saya ngirim KTP tapi matanya nggak ada Pak, hidungnya nggak ada Pak. Ya ada cuma nama aja gitu. Nggak boleh. Ya, ini kita bukan multi level, ini asuransi, harus jelas. Ya, KTP jelas, tanda tangan tidak boleh ditandatanganin. Kan kalau di multi level kan tanda tangan aja, ya kita wakilin. Di sini nggak bisa Pak. Ini beneran soalnya, ya beneran. Nah itu Pak langkahnya Pak. Nah setelah Bapak kirim, sebelum Bapak kirim, itu waktu Bapak transfer, Bapak telepon ke pusat, ya, di sana nomornya ada. Bapak bilang, saya sudah transfer. Nah, Bapak kirim bukti transfernya, ada ke email, kemudian ID Bapak diaktifkan. Ya, ketika ID Bapak diaktifkan, Bapak bisa masukin ke jaringan, kelihatan di mana posisi kita. Tapi yang bisa nginput sponsornya, Pak. Ya, meskipun Bapak punya, Bapak sudah bayar, Bapak laporkan, diaktifkan, Bapak nggak bisa input. Yang input harus sponsornya.